Pemuaian zat padat. Alat dan bahan: lilin, paku, dan tang. Cara kerjanya yaitu: nyalakan lilin dengan korek, lalu teteskan lelehan lilin ke lantai. Setelah itu kita berdirikan. Selanjutnya, panaskan kedua paku tersebut menggunakan penjepit tang. Untuk paku pertama, kita bakar selama 15 menit. Selanjutnya, bakar paku kedua dengan waktu selama 20 menit. Setelah keduanya dipanaskan, kita lihat hasilnya. Paku pertama menjadi 4,1 cm dan paku kedua menjadi 4,15 cm. Pemuaian zat cair. Alat dan bahan: kompor, panci, dan air. Cara kerjanya yaitu: siapkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan api besar supaya airnya cepat mendidih. Lalu kita tunggu sampai airnya memuai. Pemuaian zat cair ini yaitu air menjadi lebih tinggi volumenya karena adanya reaksi dari panas. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, memanaskan logam. Pertama-tama, panaskan logam yaitu berupa sendok dengan lilin yang sudah dinyalakan api. Lalu, tempelkan lilin lain ke gagang sendok yang sudah dipanaskan. Maka akan kita lihat bahwa lilin yang lainnya mulai meleleh sehingga dapat dikatakan dengan proses konduksi. Panas berpindah secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya memanaskan air yang berisi kertas. Pertama-tama kita gunting kertas ke dalam air yang ada di dalam gelas. Setelah itu, kertas yang berada di dalam gelas ditaruh ke atas lilin yang menyala. Lalu lihat reaksi kertas tersebut bergerak secara perlahan. Panas berpindah secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya melelehkan lilin dengan api tanpa medium. Siapkan lilin untuk didekatkan kepada bagian api sehingga lilin menjadi meleleh. Dan ini disebut dengan
radiasi. Pemuaian zat padat. Bahan yang digunakan yaitu ada lilin, paku, dan tang. Langkah praktikumnya yaitu panaskan sebuah paku pada lilin dengan menggunakan alat penjepit atau tang dalam waktu kurang lebih 15 menit. Hasilnya setelah dipanaskan, panjang paku berubah menjadi 5,4 cm atau lebih panjang dari paku yang tidak dipanaskan. Hal ini dikarenakan semakin besar kalor dari jenis suatu benda, maka semakin besar pun kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Pemuaian zat cair ialah bahan yang digunakan yaitu gelas kaca, pewarna, sedotan, air mendidih, dan wadah. Langkah praktikumnya ialah letakkan gelas yang berisi pewarna pada air mendidih dengan waktu 10 menit. Hasilnya terjadi pemuaian yang dimana air berwarna coklat tersebut naik melalui sedotan secara merambat ke atas. Panas dapat berpindah secara konduksi dengan bahan yang digunakan setrika dan tatakan kain. Langkah praktikumnya ialah dengan menyalakan lalu gosokkan setrikaan tersebut beberapa saat sehingga munculnya energi panas yang diantarkan oleh setrikaan tersebut. Panas dapat berpindah secara konveksi dengan bahan yang digunakan kompor, panci, kertas, dan air. Lalu, langkah praktikumnya ialah taburkan potongan kertas pada air yang sudah mendidih. Kemudian terjadi pergerakan ke atas dan ke bawah pada kertas. Sehingga hal ini membuktikan adanya perpindahan zat perantara kalor secara konveksi. Panas dapat berpindah secara radiasi dengan bahan yang digunakan lilin dan korek api. Langkah praktikumnya ialah mendekatkan telapak tangan ke lilin, maka terdapat reaksi pantulan cahaya yang terasa hangat. Hal ini disebabkan adanya perpindahan kalor dari api lilin ke telapak tangan secara radiasi. Pemuaian zat padat. Alat dan bahan seperti paku, lilin, tang, dan penggaris. Berikut prosesnya. Pertama, ukur paku dengan penggaris. Setelah paku diukur, lalu jepitkan paku dengan tang. Kemudian posisikan paku pas di atas lilin. Kemudian tunggu hingga 15 menit. Setelah dikenakan di atas lilin, ukuran paku bertambah 0,5 cm. Pemuaian zat cair. Alat dan bahan yang diperlukan seperti plastisin, pewarna makanan, air biasa, botol kosong, air panas, dan wadah. Berikut prosesnya. Di sini sudah dibuat botol yang berisikan air biasa, dicampurkan pewarna makanan dalam botol, serta sudah dimasukkan sedotan ke dalam botol, dan tutup mulut botol ditutup dengan plastisin. Siapkan wadah yang sudah berisikan air panas atau hangat. Lalu taruh botol yang berisikan air berwarna ke dalam wadah yang berisikan air yang telah dipanaskan. Kemudian tunggu beberapa saat hingga kolom pada sedotan plastik meninggi. Inilah hasilnya, kolom pada sedotan plastik mengalami perubahan tinggi. Panas dapat berpindah secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan seperti gelas bening, sendok dari logam, dan air hangat. Berikut prosesnya. Masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisikan air hangat. Lalu tunggu beberapa saat.
Setelah beberapa menit, ketika ujung sendok disentuh tersebut akan terasa hangat. Panas dapat berpindah secara konveksi. Alat dan bahan yang diperlukan seperti panci, potongan kertas, air, dan kompor. Berikut prosesnya. Pertama, masukkan air ke dalam panci. Lalu, nyalakan kompor. Selanjutnya, masukkan potongan kertas ke dalam panci. Lalu, amatilah proses pergerakan kertas. Jika dilihat, kertas mulai mengikuti air, ada yang ke bawah, muter, dan naik turun. Ketika air semakin mendidih, maka arus airnya semakin cepat. Begitu pula potongan-potongan kertas kecilnya akan mengikuti air yang semakin cepat. Panas dapat berpindah secara radiasi. Alat dan bahan yang diperlukan seperti gelas dan air hangat atau panas. Berikut prosesnya. Pertama, masukkan air hangat atau panas ke dalam gelas. Lalu, dekatkanlah punggung tangan dengan gelas. Ketika punggung tangan didekatkan dengan gelas, maka akan terasa hangat. Pertama-tama yang kita siapkan adalah tang, kedua lilin, ketiga korek api, keempat penggaris, kelima paku 2 buah. Pertama-tama kita mengukur paku yang belum dipanaskan. Paku yang belum dipanaskan sepanjang 4 cm. Kemudian kita nyalakan lilin. Kemudian panaskan kedua buah paku menggunakan penjepit atau tang dengan waktu yang berbeda. Paku pertama dipanaskan selama 15 menit. Dan untuk paku kedua dipanaskan selama 20 menit. Setelah dipanaskan, panjang paku berubah menjadi 4,1 cm. Dan paku kedua berubah menjadi 4,15 cm. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah panci yang sudah diisi air, kemudian ada kompor. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu kompor. Kemudian kita tunggu hingga air tersebut mendidih. Ketika sudah mendidih, kita tunggu hingga air tersebut tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa air memuai. Dalam zat cair terjadi volume karena zat cair tersebut menempati ruang sesuai tempatnya. Pemuaian pada zat cair berbeda-beda tergantung besar koefisien muai volume. Semakin besar muai volume, maka semakin besar pula pemuaian. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya pada saat kita menyetrika pakaian. Ketika kita menyalakan setrika, logam yang berada di bawah setrika akan panas. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari ujung logam setrika yang sudah panas berpindah ke ujung logam yang belum panas. Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, partikel air memuai hingga lebih menjadi ringan dan menaik, dan digantikan dengan partikel air yang dingin di bagian atas. Dengan
Dengan cara ini, air panas bagian bawah berpindah bersama dengan aliran air yang menuju ke atas. Cara ini bisa disebut dengan konveksi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya itu pada panas matahari yang sampai ke bumi dan panas api unggun